Hai semangat muda, semangat pagi sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali ketemu dengan saya Tommy Sujana di acara kita yang spesial Who Walk the Talk, WWTT. Jadi WWTT ini acara yang selalu menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang akan membagikan inspirasi untuk kita semua. Kali ini kita membahas tentang investasi berupa asuransi. Saya yakin nih para sahabat Mektizen di sana pasti punya asuransi kan? Apalagi zaman pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Itu asuransi itu penting banget ya. Untuk itu di studio sudah hadir bersama kita bicara tentang financial experts di asuransi. Ada dua narasumber dengan background financial planner dan advisor yang kece habis. Ada Ibu Foni Salim, C. Foni, Agency Director Prudential Indonesia. Ada Pak Sukiman, Mr. Kiwi, Business Partner Alliance Indonesia. Terima kasih tepuk tangan dong, nami-nami dong. Oke, Pak Kiwi dan Bu Foni, thank you loh udah dateng loh di acara kita di Who Walk the Talk. Ini Who Walk the Talk namanya WWTT, jadi bahasa kerennya WWTT. Jadi memang kita undang orang-orang spesial, orang-orang luar biasa nih untuk hadir di Who Walk the Talk, berbagi ilmu, berbagi inspirasi untuk kita semua. Kita buka masker, kita sudah jaga jarak nih kan, udah jaga jarak ya. Kita atur nih spesial, jaraknya udah jauh-jauhan, jadi ngambil kopinya pun tuh butuh space gitu loh. Bener. Oke, so sore ini kita akan bicara tentang, part of financial, ya. Nah, kita bicara tentang asuransi. Apa sih pentingnya financial management bagi diri sendiri, bagi individual? Jadi buat Mektizen, ya, yang di sana yang lagi nonton kita ini, apa sih pentingnya financial management bagi diri sendiri? Kita mulai dari siapa? Pak Kiwi. Pak Kiwi saling tunjuk ya. Ya Pak Kiwi dulu deh. Saya dulu, oke. Iya, oke. Ya, thank you Pak Tommy atas ini pertanyaannya. Kalau financial management pentingnya untuk diri sendiri itu, menurut saya itu sangat penting sekali ya. Jadi apalagi untuk para kaula muda, financial management itu kita harus mulai dari saat ini. Dari awal sebisa mungkin kita udah memanage dari income kita sudah harus membagi sekian persen untuk anggap untuk pengeluaran, untuk yang mendadak, keperluan mendadak, terus yang paling penting kita harus sisihkan sekian persen untuk insurans pribadi kita maupun ke keluarga kita, itu sih Pak Tobi. Oke, itu financial management yang masih secara umum ya. Ya. Ntar kita kupas lagi lebih dalam. Boleh, ya. Pak. Cefoni, gimana Cefoni? Oke, kalau menurut saya pentingnya financial management ya Pak Tommy. Sebenarnya financial management itu akan menjadi penting, especially ya, terutama di masa-masa seperti sekarang ini gitu. Kalau semuanya serba baik nih Pak, dalam artian kita nggak ada yang namanya resesi ekonomi, kita semua hidup normal, oke? Nggak ada yang namanya resiko, kita tetap selalu bisa kerja. Sebenarnya financial management itu nggak terlalu penting menurut saya gitu. Tapi itu akan menjadi penting karena hidup kita ini ternyata ada resiko-resiko itu tadi. Terutama dalam COVID pandemi ini, itu mengajarkan kita pentingnya punya financial planning gitu. Agar ke depannya kita tidak lagi mengalami kesusahan karena kita tidak bisa mengatur keuangan kita dengan baik gitu. Itu menurut saya. Pak Tommy gitu. Jadi ada perencanaan financial kayak gitu ya singkatnya ya. Yes. Nah, tadi Pak Kiwi tadi ada bahas kayak kita harus punya prioritasnya. Jadi saya rasa teman-teman ya Mektizen yang lagi nonton juga pengen tahu nih. Kan orang tuh sering punya income. Tapi karena nggak tahu bagaimana cara membagi income-nya ya. Jadi orang-orang tuh nggak bisa
menabung. Jadi nggak bisa punya uang lebih, ya, nggak bisa punya asuransi kayak gitu. Coba menurut Pak Kiwi sama Cefoni, kita mau tahu nih kan ya, gimana sih prosentase pembagian dari income yang kita dapat? Coba kita mau tahu pandangan dari Pak Kiwi nih. Oke, kalau misalnya dari income nih, biasa aja dari income kita harus memposisikan 10% minimum untuk asuransi pribadi kita. Ya, Pak Tobi ya. Dan selebihnya itu ya seperti biasa kita ada pengeluaran sehari-hari, bulanan, dan untuk anak sekolah kalau ada yang berkeluarga, kalau yang masih single pasti ada kebutuhan setiap bulannya maupun setiap hari untuk makan itu kita sudah pasti punya porsinya masing-masing setiap bulannya itu. Nah, kalau misalnya tergantung persentasinya itu tergantung dari diri kita sendiri lagi, bagaimana cara kita memanage pengeluaran itu dengan baik yang disesuaikan dengan income kita. Jadi biar kita ada tabungan dan tidak menyentuh tabungan itu secara terlalu banyak ya. Jadi kita udah ada porsinya masing-masing gitu. Gitu sih Pak Tobeka menurut saya. Oke. Ada yang spesifik nggak Pak? Biasanya sih kalau misalnya dari income bulanan itu kita kan sudah tahu lah income bulanan itu setiap bulannya itu kita mengeluarkan berapa persen dari income tersebut. Kemudian dan harus disisihkan anggap dari 5 sampai 15% untuk keperluan mendadak. Yang kita tidak tahu nih, kita ada keperluan mendadak misalnya ada acara keluarga secara tiba-tiba atau apa yang kita harus butuh cash secara langsung itu, makanya kita harus ada sisihkan sekitar 5-15% dari income-nya kita. Kemudian kalau misalnya untuk insurance sendiri itu, yaitu balik lagi minimal 10% dari income-nya kita untuk mengcover sesuatu resiko yang tidak kita inginkan. Apa itu resiko yang tidak kita inginkan? Ya misalnya seperti contoh kecelakaan atau masuk ke rumah sakit. Itu kan kita tidak mau menyentuh uang tabungan kita. Yang sudah kita kumpulin dari income kita setiap bulannya, kita tidak mau menyentuh itu. Oleh karena itu kita harus sisihin sedikit 10% minimal dari income tersebut untuk biaya mendadak apabila itu seperti kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Itu sih. Oke, kalau Cefoni? Oke, kalau dari saya sebagai seorang financial consultant, saya lebih mendalami lagi ilmu ini, Pak Tommy. Jadi ada course tentang menjadi qualified financial planner. Dari course itu kita belajar bagaimana sih caranya kita bisa mengelola keuangan kita. Nah, uniknya nih Pak Tommy, gini, atau uniknya teman-teman audiens semua di sini ya, bahwa kita selalu mikirnya bagaimana sih caranya mengelola income gitu ya, bagaimana caranya mengelola pemasukan gitu. Nah, uniknya ternyata pemasukan itu tidak bisa dikelola gitu. Tapi pemasukan itu hanya kita bisa jaga agar terus masuk begitu. Yang bisa kita kelola itu adalah pengeluaran kita. Karena uang yang masuk itu pasti keluar, Pak. Gitu loh. Nah, inilah yang kita harus bisa kelola. Bagaimana kita bisa mengelola ini dengan baik gitu. Nah, pengelolaannya itu gimana? Jadi pastinya sudah pasti namanya ada pengeluaran untuk namanya tax. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik pastinya kita harus bayar tax gitu. Jadi itu itu adalah pengeluaran pertama yang sudah pasti kita harus lakukan gitu ya, pembayaran pajak atau tax gitu. Kemudian menurut saya yang kedua pengeluaran adalah charity. Kita juga perlu berderma gitu. Nah, untuk charity ini saya biasanya itu alokasikan 10% gitu. Kemudian yang ketiga itu biasanya ada pengelolaan atau pengeluaran untuk pembayaran hutang gitu. Nah, untuk pembayaran hutang ini itu menurut saya tidak boleh lebih dari 35% dari uang income yang kita dapatkan. Jadi jangan sampai lebih ya teman-teman ya, dari 35%. Kalau lebih itu biasanya bahaya, itu tanda bahaya gitu ya. Jadi hutang tidak boleh lebih dari 35% dari income yang kita dapatkan. Kemudian kita punya juga alokasi untuk peace of mind. Nah, peace of mind ini adalah sebuah alokasi untuk memproteksi. Oke, memproteksi siapa? Memproteksi diri kita,
pencari nafkah gitu ya, untuk memproteksi keluarga kita gitu. Dan selanjutnya alokasi yang selanjutnya itu kira-kira 10% juga teman-teman untuk peace of mind gitu. Kemudian kita juga punya satu lagi alokasi yang namanya untuk financial independence. Oke, itu contohnya adalah untuk dana pensiun kita, untuk dana hari tua kita, untuk dana pendidikan anak-anak kita, untuk dana darurat kita. Itu kita juga harus bisa sisihkan 10% untuk investasi kita. Seperti itu, Pak Tommy. Oke, jadi kalau kita lihat nih ya, kan itu banyak sekali masing-masing punya cara yang berbeda ya untuk mengelola pengeluaran. Jadi keren nih kalau dari Cevoni bilang pemasukan itu sebenarnya nggak, yang perlu dikejar adalah pemasukan, tapi yang dikelola adalah pengeluaran. Jadi pemasukan mesti gaspol, pengeluaran mesti rempul. Gitu. Oke, kalau saya tahu nggak, ini kan beberapa orang kan punya cara pandang berbeda. Kalau saya nih dari income saya, itu pertama kita alokasikan ke beberapa pos. Jadi ada beberapa pos ya. Kalau saya nih satu pengeluaran sehari-hari keluarga gitu kan, kita hitung sebulan kayak termasuk biaya sekolah anak segala macam gitu kan. Kedua itu tabungan. Jadi tabungan itu wajib. Jadi kita memang spare langsung tabungan, itu pos yang kedua. Ketiga itu investasi. Investasi itu bisa macam-macam, ya kan? Bisa mungkin mau investasi di bisnisnya, investasi saham misalnya atau yang lain ya. Yang keempat itu pengembangan diri. Jadi pengembangan diri mungkin tadi peace of mind ya. Mungkin pengembangan diri, kalau di saya pengembangan diri itu saya sengaja misalnya contoh nih ya, beli buku. Kalau zaman-zaman dulu itu seminar mungkin ya kan. Pokoknya sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita. Jadi ada source-nya. Jadi kita alokasikan dana dari income itu untuk pengembangan diri. Nah, yang terakhir social. Tadi kalau Cevoni tadi bilang social juga ya. Social itu tahu apa nggak? Jadi kita punya pos buat ada anggaran gitu Pak, buat traktir teman-teman. Karena itu buat saya sih penting. Ya, jadi contohnya itu sama keluarga, acara dan segala macam. Nah, kalaupun ada lagi dari tabungan gitu ya, tabungan itu kita bagi lagi. Jadi ada yang sifatnya dana darurat. Jadi dari tabungan itu dialokasikan lagi. Prosentasenya per bulan itu bisa berbeda-beda, tergantung misalnya dari pemasukan yang kita punya. Tapi kita mesti punya konsistensi di situ. Jadi itu kalau dari saya nih. Kalau dari Cevoni tadi sudah, dari Mr. Kiwi juga udah. Nah, sekarang apa sih? Kan ini hadirnya dari asuransi, perusahaan asuransi yang memang populer di Indonesia, ya kan? Jadi kita pilih nih orang-orang yang prestasinya ada banyak banget nih. Nanti kita tampilkan ya prestasinya dari Cevoni, prestasi dari Mr. Kiwi ya. Nah, kita mau tahu nih, orang taunya kan asuransi. Jadi sering sekali di masyarakat itu belum sadar tentang pentingnya asuransi. Jadi banyak yang belum mengerti tentang pentingnya asuransi gitu ya masyarakat kita kan. Indonesia salah satu negara yang paling rendah kesadaran asuransinya ya. Nah, apa sih bedanya investasi dan asuransi? Cevoni dulu ya. Oke. Pak Tommy, tadi saya lupa. Terakhir, alokasi pengeluaran terakhir itu adalah untuk biaya hidup. Ya, biaya hidup. Itu. Saya belum menyebutkan itu tadi ya, teman-teman ya. Jadi sisanya setelah itu semua alokasi sudah dibuat, sisanya boleh dihabiskan untuk biaya hidup. Begitu gitu. Dihabiskan gitu. Habiskan. Berarti biaya hidup itu yang paling terakhir. Yes, itu menurut saya gitu. Ya, bisa juga. Dihabiskan. Juga. Ya, dihabisin banget ya. Habisin. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, apa sih bedanya antara asuransi dan investasi gitu ya? Kalau dari pandangan saya, asuransi itu adalah sebuah proteksi. Jadi itu adalah sebuah instrumen proteksi yang memang tujuannya kita ambil untuk memproteksi istilahnya apa ya, aset-aset yang sudah kita punya, income yang kita punya gitu, untuk memastikan agar income dan aset-aset kita ini jangan sampai harus terpakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Unpredictable gitu ya. Unpredictable. Kayak zaman sekarang pandemi ya.
Yes, Biar orang betul mau banget. jual apa propertinya segala macam itu susah kan. Ya, gitu. Nah, sedangkan kalau investasi, menurut saya, instrumen investasi itu adalah sebuah instrumen di mana tujuannya kita berinvestasi untuk mendapatkan untung, untuk mendapatkan profit. Kalau asuransi bukan untuk mendapatkan untung, tapi untuk memproteksi. Sedangkan investasi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oke, kita beli saham, tujuannya kita mau untung. Kita beli properti, tujuannya kita mau untung. Oke, kita beli emas, kita berharap bisa untung. Cari margin di Yes, situ. betul. Jadi itu menurut saya perbedaan antara apa sih asuransi atau proteksi dengan investasi. Oke. Pak Begitu, Kiwi, Pak Tom. ada ini? Ya, sebenarnya sama ya dengan Fonia. Jadi untuk asuransi dan investasi itu benar-benar dua hal yang berbeda. Itu Tapi tidak serupa ya? Enggak. berbeda, tapi sering disama-samain. Sering disama-samain, disama-samain. ya. Karena Secara sering umum banyak kelihatan begitu. masyarakat umum nih, Pak Tobi. Yes. Masyarakat umum bertanya, kalau misalnya nih saya setiap bulan nabung di asuransi, setiap bulan saya sisihin 1 juta. Kemudian di 10 tahun kemudian, apakah saya dapat uangnya Iya. kembali? Itu pertanyaan yang sangat umum sekali Umum kita sekali, betul. jumpai di masyarakat. Padahal kalau misalnya mau kita benar-benar compare investasi dan asuransi itu sangat beda jauh. Jadi jangan pernah teman-teman sekalian pas bertanya tentang asuransi sekalian tanya investasi. Itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Memang kadang-kadang di produk asuransi itu sendiri ada nilai investasinya Ada nilai investasi. sedikit. Tapi itu adalah untuk menjaga-jaga apabila suatu saat ke depannya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kita kan nggak tahu nilai ekonomi sedang naik, sedang turun. Itu kan kita, nah nilai investasi yang ada di produk asuransi itulah yang digunakan untuk membackup apabila suatu saat kita tidak bisa membayar preminya atau gitu melanjutkan preminya gitu Pak Tommy. Gitu. Jenis asuransi itu apa aja sih, Pak? Jenis asuransi itu Yes. banyak ya. Jadi asuransi itu bukan hanya untuk kita sendiri, manusia, tapi asuransi itu bisa berupa kayak properti, asuransi mobil yang umumnya, travel insurance gitu. Nah, kalau misalnya kita mau spesifik lagi, kalau untuk orang, manusia, itu asuransi itu jenisnya banyak. Jadi ada asuransi jiwa sendiri, itu adalah asuransi paling dasar. Jadi setiap kita beli asuransi, pasti asuransi dasar itu sudah ada. Itu udah ada asuransi jiwanya gitu ya? Iya, sudah ada asuransi jiwanya. Nah, yang lain-lainnya itu adalah tambahan. Misalnya seperti asuransi sakit kritis, asuransi kecelakaan, asuransi cacat tetap, dan asuransi kesehatan. Itu dibagi lagi beberapa. Kalau misalnya kita mau kulik lagi, asuransi kesehatan itu masih banyak lagi ya, banyak Dok, lagi. ya di dalam asuransi kesehatan itu. Mau kita gali lagi itu masih banyak lagi. Kesehatan itu ada beberapa jenis lagi, plan lagi. Itu. Tapi dasarnya itu adalah asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, sakit kritis, dan catat tetap. Itu sih. Oke. Kalau jenis asuransi dari masing-masing perusahaan asuransi itu berbeda-beda atau serupa? Jadi produk yang ada itu berbeda atau serupa? Kalau Kali saya Mr. Kiwi dan Cevoni kan dari perusahaan yang berbeda nih. Ini apa perusahaan-perusahaan topnya asuransi di Indonesia. Itu jenisnya serupa atau kayak punya produk yang berbeda, saling jualan satu misalnya jualan A, yang satu jualan B itu atau gimana? Kalau jenisnya menurut saya mungkin sama ya, cuman produknya aja beda-beda. Jadi ada benefitnya yang Iya, beda-beda gitu ya? benefitnya yang beda-beda. Kalau jenis asuransi itu mostly semua asuransi swasta di Indonesia itu hampir sama. Cuman produknya produk perusahaan A dan perusahaan B pasti beda. Sama tapi ada yang beda di dalamnya. Dikemas secara beda. Marketingnya bagaimana dan produknya itu cara bicara dengan nasabahnya itu bagaimana itu pasti beda. Oke. Gitu. Saya ada satu pertanyaan penting nih ya. Jadi para Mektizen, jadi kita panggilnya Mektizen, pemirsa yang di rumah lagi Mektizen. nonton itu Mektizen. Pasti sering tanya, oke jadi kalau saya nih umur segini, asuransi apa yang tepat buat saya? Mungkin ada yang bertanya gitu. Mungkin ada yang sudah umurnya sudah masuk usia uzur, terus asuransi apa yang tepat buat saya? Bisa nggak dari Cevoni misalnya kasih tips ke Mektizen? Kalau misalnya masih remaja, asuransinya apa? Terus misalnya udah berumah tangga, asuransinya apa? Terus misalnya yang sudah
usia lanjut asuransinya apa? Jadi tipsnya apa nih? Oke, tips-tips untuk make decent gitu ya. Kalau menurut saya bagus banget seperti yang Pak Tommy bilang ya, bahwa sebenarnya asuransi itu adalah sebuah proteksi yang semestinya harusnya dibeli sesuai kebutuhan. Itu dulu. Banyak orang yang salah pemikiran, salah paham gitu ya, salah kaprah gitu, mispersepsi gitu, bahwa asuransi itu adalah sebuah produk baku yang sama, semua orang punyanya sama gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi sebenarnya asuransi ini dasarnya itu harus dibeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang gitu. Nah jadi pastinya saya juga nggak tahu apakah McThyssen ini ada yang seperti Pak Tommy bilang mungkin masih usia muda, mungkin sudah usia lanjut, yang sudah berkeluarga atau mungkin yang sudah berumur, itu pasti kebutuhannya itu beda-beda gitu. Nah, kita sebagai financial consultant itu pastinya perlu mengetahui kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh calon-calon nasabah kita. Barulah kita bisa memberikan solusi proteksi apa yang tepat untuk calon-calon nasabah tersebut gitu. Cuman mungkin kalau secara generalnya aja nih ya, supaya McThyssen juga paham gitu, saya punya 3 macam perlindungan yang menurut saya setiap dari kita itu perlu yang namanya mempunyai 3 macam asuransi. Oke, yang pertama saya menyebutnya adalah asuransi cash flow protection. Oke, itu bagaimana caranya kita mempunyai perlindungan terhadap cash flow kita, terhadap pemasukan kita sehari-hari setiap bulannya, ini perlu dilindungi gitu. Nah, apakah produk yang harus kita beli untuk cash flow protection kita? Menurut saya perlu yang namanya mempunyai perlindungan untuk rawat inap gitu ya, sehingga ketika terjadi sebuah resiko sakit nih, kita nggak perlu lagi bingung mengganggu cash flow kita yang sedang berjalan gitu. Especially mungkin pengusaha-pengusaha kadang-kadang ya, atau pedagang lah ya, itu kan cash flow itu sangat penting gitu ya. Kalau cash flow ini biasanya tujuannya untuk muterin dagang lagi. Nah, ketika terjadi resiko sakit, jangan sampai putaran dagang ini harus terganggu gitu. Jadi yang pertama perlu kita punya adalah cash flow protection. Itu tujuannya kita membeli proteksi rawat inap, yaitu adalah untuk kalau kita sakit. Jadi istilahnya banyak orang tahu untuk kesehatan gitu ya, bahasa awamnya untuk kesehatan gitu. Jadi kalau off-name itu uangnya sudah dari ada yang asuransi, cover, ya betul. Kan? Jadi Asuransi yang membayarkan. Nggak usah khawatir sama cash flow-nya gitu kan. Yes, betul banget. Itu satu, gitu. terus Itu yang pertama. Oke. Yang kedua perlu juga punya yang namanya income protection. Income protection. Itu bagaimana kita bisa melindungi agar memastikan income yang kita punya atau keluarga tersebut punya itu pasti akan selalu ada. Oke. Jadi proteksi apa yang kita butuhkan itu adalah proteksi namanya life insurance, yaitu adalah perlindungan jiwa ya. Karena pencari nafkah ini penting banget untuk mempunyai proteksi life insurance, karena kita nggak pernah tahu sebuah resiko itu tadi jika terjadi, jangan sampai income dari keluarga tersebut benar-benar nggak ada, totally gone. Jadi ini gitu buat kayak suami atau pencari nafkah di keluarga itu, tulang punggung di keluarga itu punya asuransi jiwa. Kalau kenapa-kenapa dia keluarganya sudah ada yang cover. Itu kalau sayang sama keluarga. Kalau enggak gimana? Banget. Itu buat yang sayang keluarga kan sudah berpikir untuk anak-anak atau istrinya gitu kan. Iya, betul. Jadi itu yang kedua ya, dan yang terakhir itu kalau menurut saya kita perlu punya yang namanya adalah asset protection. Oke, bagaimana kita melindungi agar aset-aset yang sudah kita ciptakan ini jangan sampai harus terpakai untuk sebuah resiko sakit keras gitu. Kita semua bekerja tujuannya untuk mengumpulkan aset untuk siapa? Untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Pastinya kita mau jangan sampai aset tersebut terganggu atau terpakai gitu untuk suatu resiko penyakit yang cukup parah gitu ya. Jadi kita perlu namanya perlindungan yang disebut dengan critical illness
gitu, atau perlindungan Penyakit penyakit kritis, begitu. Wow, itu udah lengkap banget sih. Jadi kalau misalnya udah tahu nih sekarang asuransinya mau pilih seperti apa ya. Iya. Jadi yang tadi kayak di cash flow, ya kan, income dan proteksi aset. Ya kan, Yes. Make bisa pilih nih. Jadi cash flow, income dan proteksi aset. Yes. Saya mau tanya nih ya, Cefoni ini udah berapa lama terbit apa bergabung ya Oke. di dunia sebagai financial consultant ini, dunia financial consultant ini udah berapa lama? Saya aktif di dunia financial consulting ini, di dunia asuransi sejak 2015. 2015. Oke, udah 5 tahunan. Mr. Kiwi? Kalau saya 2016. 2016. Ya. Oke, 11 12. 11, 12. Dekatan ya. Bisa nggak cerita? Jadi saya mau tahu sedikit nih. Apa sih sebenarnya yang bikin ya challenge-nya apa sih kok bisa masuk ke dunia asuransi? Jadi kalau mau tahu nih Cefoni itu sekolahnya, kuliahnya dulu di Australia, udah di luar. Mr. Kiwi dulu orang hospitality ya. Apa sih sebenarnya yang bikin masuk ke asuransi? Soalnya tahu kan kalau misalnya kita ketemu orang nih, pernah nggak Iya. ngalamin tuh kalau kita ketemu orang terus bilang apa namanya, kerja di mana? Oh, saya financial consulting asuransi, terus orangnya tiba-tiba menyingkir jauh-jauh takut di prospek. Pernah nggak ngalamin gitu? Apa yang bikin tetap berjuang, tetap semangat masuk ke asuransi? Ya, jadi balik lagi ke lelucon tadi ya Pak Tobi ya. Iya. Biasanya Bener, kalau coba. misalnya orang dengar dari agen asuransi itu langsung lama-lama menyingkir kan. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya ke satu kafe nih, rame nih nggak ada tempat duduk, kita jerit aja, sorry saya agen asuransi, pasti pada kabur. Dapat tempat duduk dah kita Pak. Gitu. Udah kayak di prospek dulu Iya. gitu ya. Jadi sebenarnya asuransi itu kita ini ya, mungkin untuk beberapa orang itu masih kayak apa sih dibilang tabu atau mungkin itu suatu ketakutan. Ini itu Ketemu enggak, dengan Pak. orang. Itu kayak COVID-19 seri 2, Pak. Kalau Seri ketemu dua. aja asuransi langsung waduh gitu ya. Nah, yang membuat saya join di asuransi ini sebenarnya saya balik lagi ke diri saya sendiri. Karena saya punya keluarga, punya istri dan punya anak. Gitu. Jadi saya punya insurance minded. Kenapa saya harus punya insurance? Kalau misalnya terjadi dengan saya atau yang teman-teman sekalian yang sudah punya keluarga, kepala keluarga, itu bagaimana caranya memproteksi istri dan anak-anak kita. Ibaratnya itu keluarga tercinta kita. Itu poin pertama yang saya ajukan kenapa saya tertarik dengan insurance. Itu. Dan yang nomor 2 kenapa saya tertarik dengan insurance, itu kita bisa membantu banyak orang di Indonesia. Membantu dalam segi apa? Dalam segi perekonomiannya dia, dalam segi keuangannya mereka, segi kesehatannya mereka, dan membantu mereka apabila maaf kata terjadi sesuatu dengan salah satu keluarganya mereka. Kita itu memberikan bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi kita memberikan sejumlah dana yang bisa mereka kelola oleh keluarga yang ditinggalkan. Itu Pak. Jadi asuransi itu kalau misalnya orang yang tidak terlalu ngeh dengan insurans tersebut, pasti dia anggap asuransi itu hanya biasa. Tapi kalau misalnya kita sudah terjun ke dunia tersebut, kita baru klik dan mata kita terbuka. Dari insurans itu kita bisa membantu banyak keluarga. Itu Pak Tommy. Jadi kalau dari Pak Kwi bilang itu, bisa nggak dibilang kita nih laki-laki suami gitu yang punya asuransi berarti itu suami yang baik. Suami yang baik. Bisa dibilang gitu nggak? Iya, betul, Ayah Pak. yang baik, orang tua Ayah. yang baik buat keluarganya. Iya. Gitu ya. Ini Magdizan berarti udah punya asuransi belum? Kalau belum nih ada Pak Kiwi sama Cefoni di sini nih ya. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi. Cefoni apa kalau misalnya itu tadi? Oke. Apa yang bikin sangat interested untuk masuk ke dunia ini? Oke. Awalnya saya pun tidak terpikir untuk masuk di dunia ini, Pak Tommy. Nggak adalah saya punya cita-cita, atau rasanya nggak ada satu orang dari kita pun yang punya cita-cita untuk jadi insurance agent gitu Iya, ya. kalau kecil-kecil tanya cita-citanya apa? Mungkin dokter, ya kan? Polisi kan gitu, Betul. astronot gitu kan?
Jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Awal mulanya sama saya juga tidak paham tentang asuransi, saya tidak tahu tentang produk-produk asuransi, tetapi kemudian karena dari pengalaman pribadi juga, di mana waktu itu ada klaim dari ayah saya sendiri yang sebenarnya dibayarkan, tapi kemudian ada hal-hal yang akhirnya kita pertanyakan gitu, kenapa kok begini? Tahun berikutnya kenapa kok harus bayar premi lebih mahal ya? Gitu setelah klaim itu keluar atau macam-macam gitu ya. Jadi dari situ akhirnya saya penasaran Pak Tommy gitu. Saya pingin mempelajari langsung karena sebagai seorang anak juga ya yang disuruh ngurusin klaimnya gitu ya. Akhirnya saya mau nggak mau perlu mempelajari, perlu tahu apa sih sebenarnya asuransi itu, apa sih fungsinya gitu. Nah dari sana akhirnya saya belajar banyak hal. Saya belajar banyak hal, ternyata persepsi saya tentang asuransi jadi berubah gitu. Ternyata tidak seperti yang banyakkan orang bilang bahwa asuransi itu mungkin nipu lah atau macam-macam lah ya, banyak sekali mungkin persepsi yang kurang pas tentang asuransi gitu. Tapi setelah saya pelajari, akhirnya saya pahami dan saya mengerti dan saya merasa wow, ini banyak sekali orang di sana, di luar sana yang kecewa sama asuransi, banyak banget gitu. Jadi di situ saya melihat bahwa saya bisa mengedukasi. Saya bisa memberikan informasi yang sebenarnya tepat, yang benar tentang asuransi, gitu. Jadi mungkin karena mungkin terlalu banyak agent juga ya, yang hanya menjual, tapi tidak memahami, tidak mengerti apa sih yang mereka jual, gitu. Jadi mungkin ya sorry kata, mungkin hanya cuman mau komisinya aja gitu ya, tapi tidak tahu apa yang dia jual, tidak tahu apa kebutuhan nasabah-nasabahnya gitu. Jadi dari situ saya pun tergerak untuk paling enggak keluarga saya sendiri harus benar nih asuransinya. Paling enggak teman-teman saya sendiri harus benar asuransinya. Dan ternyata dari situ semakin terjun, saya semakin jatuh cinta sama pekerjaan saya. Ya. Sampai sekarang menjadi salah satu top puji Tuhan, gitu amin. ya, untuk di asuransi ya. Yes. Nah ini kan agen asuransi itu kan sering sekali punya bermasalah gitu kan, karena kayak tadi kata Cefoni menjual tapi nggak mengedukasi kan, jadi nggak tahu apa yang dijual gitu kan, jadi menjual yang penting dapat komisi. Nah apa tipsnya nih Mr. Kiwi sama Cefoni? Memilih agen asuransi seperti apa? Jadi buat netizen nih kalau mau milih asuransi nih, apakah perlu lihat agennya ganteng sama cantiknya ya, atau dari perusahaannya, atau apa? Memilih agen asuransi kayak gimana gitu? Karena agen asuransi sering banget tuh mem-PHP-in ke nasabahnya kan, gitu. Ayo Ceh. Tips dari saya, mungkin carilah teman-teman, jadi carilah teman dekat yang happen to be agen asuransi. Ya, happen to be itu gimana jadi, maksudnya? Teman yang ternyata profesinya adalah agen asuransi gitu. Itu dijadiin teman? Kita cari teman, jadi teman kita gitu. Kalau itu jadi teman tiap hari kita. Diprospekin kan? Cari di antara teman-teman kita yang ternyata profesinya agen asuransi. Ya, saya percaya lah ya, kalau kita bisa berteman dengan orang itu, sekian tahun, mungkin puluhan tahun, kita tahulah karakternya seperti apa. Kita mungkin juga sudah satu pikiran sama dia. Nggak mungkin dia bohongin kita. Gitu ya. Nah, milih agent itu kayak gimana, Cih? Milih agent yang benar itu gimana gitu loh? Ada karakteristik atau kriteria tertentu nggak? Mungkin kalau dilihat itu ya paling nggak agent tersebut harus memahami lah ya produk-produknya, gitu ya? Harus memahami produk-produknya. Agent yang benar-benar memang mengerti, ikut training ada seperti itu gitu ya. Yes, betul. Dan pastinya kalau agent tersebut ada kualifikasi, ada pencapaian-pencapaian khusus tertentu gitu, ya pastinya agent tersebut lebih oke mungkin ya. Tapi bukan berarti selalu lebih baik loh ya. Jadi
Saya tidak bisa, kita makanya itu menurut saya adalah carilah agent yang bisa menjadi teman atau teman yang ternyata seorang agent gitu. Begitu ya? Karena benar-benar akan nggak mungkin bohongin deh, kita akan kasih yang terbaik untuk teman kita gitu. Begitu Pak mungkin Kiwi Pak gimana Tom. Pak Kiwi? Ya, terus ya ini pertanyaannya. Jadi netizen ini mau pilih agent asuransi itu kayak gimana? Kalau ganteng sama cantik termasuk ketiga, Pak? Ah, Kriteria iya, pertama kalau saya ya? sih, ya kalau saya pilih-pilih kan. Pilih-pilih. Kan itu rasa nyaman nih gitu loh. Ya, kalau untuk milih agen asuransi itu sebenarnya kita lihat dari profil dari agen tersebut ya. Jadi udah berapa lama gitu Ya, track sudah berapa recordnya lama gitu. dia di perusahaan tersebut dan kalau bisa dibilang kadang-kadang orang melihat dari lifestyle si agen tersebut. Lifestyle-nya, dari pencapaiannya apa saja, achievement-nya. Dan kadang-kadang sekarang orang rata-rata semua udah mengikuti media sosial ya. Pasti udah follow di Instagram dan Facebook ataupun WeChat dan lain sebagainya. Mereka pasti melihat profil agen tersebut di situ. Di Instagramnya, apakah si agen tersebut aktif setiap harinya posting tentang kegiatannya dia di perusahaan tersebut atau tentang social life-nya dia. Jadi teman-teman bisa lihat dari profilnya di situ di media sosial ya. Oh Gitu, iya, Pak. berarti ini yang datang sekarang nih kayak Pak Kiwi sama Cefoni ini kayak selebgramnya asuransi lah. Iya kan? Iya. Tapi itu lifestyle tuh emang ngaruh ya? Berpengaruh? Bukannya kayak nasabahnya kayak, wah ini apa komisiku nih dipakai nih kayak gitu enggak? Kenapa saya bisa bilang lifestyle itu termasuk di salah satunya itu karena ketika saya join di awal-awal saya join di bisnis insurance ini, saya melihat lifestyle leadernya saya. Karena sebelumnya saya dengan direct leader saya kan memang tidak temenan, tapi kita ada hubungan bisnis di satu bisnis ada hubungan. Nah, saya lihat lifestyle dia itu kayak kok santai, tapi bergengsi gitu. Santai bergengsi dan banyak duit. Iya, jadi dan dari situlah saya kepo tanya leader saya tersebut. Sebenarnya dia pekerjaannya apa? Padahal saya nggak tahu dia pekerjaannya apa. Dan akhirnya dia bilang itu, oh saya di insurance gitu. Leader Pak Kiwi yang kemarin ngobrol sama saya kan? Iya, betul Pak. Itu dari Jakarta atau di Bali? Dia Medan juga Pak. Oh Medan juga. Tapi udah stay di Bali. Oh Gitu. oke. Yes. Nah ini satu lagi nih ya. Sekarang itu pandemi. Ya. Bermasalah nggak sama apa istilahnya nasabah kan? Bermasalah nggak sama nasabah yang bayar preminya telat atau gimana? Situasinya sekarang gimana? Orang susah nggak jual sekarang ini susah nggak jualan asuransi di masa pandemi ini? Terus nasabah yang sudah punya asuransi bermasalah nggak dia bayar preminya? Terus apa yang sebaiknya nasabah itu harus lakukan? Nah ini penting banget nih. Ini ada ilmunya nih. Jadi kan termasuk saya nih, saya punya asuransi bayar setahun berapa gitu kan? Itu penting tuh. Mungkin siapa Cefoni dulu ya? Boleh, oke. Yes. Oke. Pertanyaannya menarik ya, Pak Tommy. Di keadaan pandemi seperti ini, bagaimana sih dengan nasib istilahnya ya, polis daripada nasabah-nasabah yang sudah ada gitu ya? Apakah mereka masih bisa lanjut bayar atau seperti apa gitu ya? Pastinya untuk nasabah-nasabah kita yang mungkin secara ekonomi tidak terdampak atau mungkin mendapatkan dampak baik malah ya dari pandemi ini, ya pastinya aman gitu. Sedangkan untuk nasabah-nasabah kita yang mungkin terdampak secara ekonomik, untungnya kalau menurut saya selama ini mungkin banyak dari asuransi termasuk asuransi saya atau asuransi Pak Kim, perusahaan asuransi Pak Kimi ataupun asuransi yang lain itu menjual yang namanya unit link insurance ya. Itu adalah sebuah asuransi yang dikombinasikan dengan investasi. Oke. Nah, selama ini mungkin banyak salah persepsi tentang unit link asuransi. Orang selalu dijanjikan dari sisi investasinya. Orang dijanjikan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Nah, sebenarnya sisi dari investasi ini tujuannya adalah untuk menjaga kelangsungan polis nasabah. Ketika sampai terjadi resiko di mana nasabah tidak lagi mampu untuk melanjutkan pembayaran preminya.
Jadi nasabah-nasabah yang sudah mempunyai unit link asuransi dan pengaturan polis asuransinya itu tepat, komposisi antara proteksi dan investasinya tepat, maka nasabah tersebut mempunyai dana cadangan. Saya suka menyebutnya sebagai dana cadangan. Mempunyai dana cadangan yang bisa menjaga di saat seperti ini. Jadi meskipun lagi nggak punya duit istilahnya untuk lanjut bayar premi, polis mereka tetap aktif. Karena ada dana cadangan ini yang bantu kelangsungan dari polis tersebut. Gitu. Jadi dana cadangan ini menurut saya bagus banget, sehingga dengan resiko yang seperti sekarang ya, bukan cuma resiko ekonominya, kita juga takut dengan resiko sakitnya itu ya. Kita malah nggak punya proteksi, itu kan bahaya banget gitu. Jadi nasabah boleh memilih yang namanya cuti premi. Oh, ada cuti premi. Yes, ada cuti premi, di mana di situ nanti nasabah tetap akan mempunyai polisnya tetap aktif, tetap berlangsung perlindungannya, di cover oleh dana cadangan yang sudah disiapkan selama ini. Begitu Pak Tommy. Nah, kalau Pak Kiwi, susah nggak jualan, apa saya bilangnya jualan atau apa sih? Susah nggak cari nasabah baru untuk dapat asuransi ya di masa pandemi ini? Iya, kalau mau dibilang susah gampang susah nih di situasi seperti ini ya. Karena jadi sebenarnya kita sebagai agen asuransi itu kita bukan jualan. Iya. Nah, jadi kalau saya biasanya bilang kita sharing manfaat dari insurance tersebut dan sharing dari apa pentingnya asuransi buat kita. Jadi seperti kondisi COVID seperti ini, memang ada beberapa nasabah yang mungkin tidak sanggup bayar premi karena bisnisnya kena dampak oleh ini, terutama yang bergerak di bidang pariwisata. Itu kena dampak banget. Nah, kalau misalnya sampai mereka tidak bisa membayar premi, itu balik lagi dengan C4D bilang tadi, kita bisa gunakan dana unit link yang sudah mereka tabung selama ini. Apalagi polis yang sudah berjalan di atas 2 tahun. Itu biasanya dananya sudah ada, jadi bisa untuk membackup masa panjang insuransinya itu selama beberapa bulan ke depan, gitu loh. Tapi kalau misalnya sampai udah mandek nih, nggak bisa lagi nih, udah dipotong-potong, ternyata investasinya udah habis, terus kita balik lagi ke nasabah tersebut, kita sharing lagi dari awal, apa sih yang sudah dia ambil selama ini, benefitnya dia, kita sharing lagi dari awal dan membuat dia mengerti lagi untuk mempertahankan insurance tersebut. Bagaimana caranya? Itu biasanya sih kalau saya pribadi sih saya sharing ke bisnisnya lagi. Oh, jadi kalau Pak Kiwi sharing ke bisnisnya lagi? Ya. Pak Kiwi nggak ini, ini nasabah nggak ada duit, udah saya talangin ya gitu? Oh enggak. Kalau misalnya nasabah ada 100, waduh, talanginnya 100 dong. Oh, berarti gitu. Diedukasi lagi gitu ya? Diedukasi lagi manfaat asuransi tersebut, apalagi untuk nasabah yang sudah berjalan di atas 2-5 tahun ke atas, itu sangat sayang apabila mereka sampai stop insuransinya. Berarti kalau dana cadangan habis, insuransinya stop, berarti nggak dapat benefitnya lagi nggak dapat benefit lagi biasanya. Dan kalau misalnya benefitnya mereka sudah stop nih, kemudian tahun depan mereka baru mau ngambil yang baru karena sudah perekonomian sudah stabil, mereka sudah bisa membuka premi yang baru lagi, itu preminya pasti otomatis sudah lebih mahal dengan sebelum yang mereka ambil karena bertambahnya usia. Ya. Gitu. Nah, ini kalau dari sisi produknya Pak Kiwi, produknya Cevoni, itu sudah langsung otomatis mengcover COVID-19 nggak? Kalau di perusahaan saya sudah otomatis. Dari Cevoni juga udah otomatis gitu ya. Walaupun sebelumnya itu nggak pernah bahas COVID-19 gitu kan. Jadi otomatis langsung covering gitu ya. Oke. Nah, baik, Netizen, itu ilmunya sudah banyak banget. Jadi saya rasa udah mulai clear ya. Kenapa sih kita butuh asuransi? Jadi banyak orang yang mispersepsi, ya miskomunikasi, misunderstanding tentang asuransi dan investasi gitu kan. Jadi asuransi itu sebenarnya proteksi. Jadi proteksi dari jiwa kita, aset yang kita punya, kayak gitu, proteksi cash flow kita ya kan. Nah, kita akan menuju ke satu segmen yang kita beri nama Adu Jotos. Adu jawaban bareng Tommy Sujana. Kita lihat yang satu ini yang akan lewat dulu.
Baik, netizen, ini sekarang sesi adu jotos, adu jawaban bareng Tommy Sujana. Jadi saya akan kasih jawaban, saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat. Pak, untuk para financial consultant kita yang lagi hadir di sini, biasanya orang-orang asuransi, agen asuransi itu cara berpikirnya cepat, taktikal, dan strategical. Nah, kita coba sekarang nih, kita uji nih ya. Saya kasih pertanyaan, siapa yang bisa jawab, silakan jawab dengan cepat, ya, jawab dengan cepat. Pertanyaannya singkat, ya. Berbicara tentang financial atau keuangan, uang kalau digeletakin dan didiemin gitu aja, lama-lama jadi apa? Jadi uang. Uang digeletakin, jadi didiemin gitu aja, jadi apa? Nggak untung. Mestinya uang harus bisa diputarkan untuk menghasilkan uang lagi, Pak. Oh, uang harus diputar gitu ya? Iya. Ini jawabannya jawaban receh, tapi sebenarnya masuk akal loh. Uang digeletakin, didiemin gitu aja, jadi apa? Itu nggak jawabnya jadi apa? Jadi hilang. Coba hilang. geletakin Pak Kimi nanti di bawah, taruh uang di meja, geletakin gitu aja, pasti jadi 100 ribu ya diambil. Masih 0-0. Investasi jangka panjang atau jangka pendek? Pak Kimi? Panjang. Jangka panjang. C? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Tapi prefer mana? Jangka panjang atau jangka pendek? Punya dua-dua. Punya dua-duanya, itu dibalancekan gitu ya. Yes. Buat. Ketiga, berlama-lama di dapur atau lama-lama di toilet? Lama-lama di dapur. Kalau saya mungkin lama-lama di toilet ya. Oh beda. Puan sukanya lama-lama Kan di toilet. dan gitu ya, Pak. Kalau laki lama-lama di dapur kita makan soalnya. Ya, makan soalnya Buka sambil tutup nungguin. kulkas gitu ya. Lunasin utang atau nabung? Nabung untuk lunasin utang. Lunasin utang atau nabung? Punya duit lebih, sekarang mau lunasin utang atau nabung? Lunasin Jangan utang. suruh beli asuransi. Lunasin utang. Lunasin utang. Kita alokasikan, Pak. Maklum ya, Pak, saya semua harus ada alokasinya menurut saya. Jadi analisa Jadi dulu. ada alokasinya. Hutang tetap harus dibayarkan, tapi juga kita tetap harus nabung. Tetap harus nabung, Yes. dan lunasin utang atau nabung. Berarti kalau yang ini sekarang mau urgen-urgenan gitu mana? Lunasin utang atau nabung? Urgen-urgenan, oke, mungkin hutang. Utang, oke. Uang cash sedikit atau deposito banyak? Oke, sedikit, deposito banyak. Deposito banyak. Deposito banyak, tapi cashnya sedikit gitu ya? Ya. Kayak gitu ya? Yes. Karena deposito kan kalau ada apa-apa juga bisa dicairin Bisa ya. Ya. Walaupun Dan kena bunganya kan penalti. tetap masuk ke tabungan kalau Iya, bisa iya. dipilih. Harta, tahta, atau wanita? Waduh, harta, tahta atau wanita? Harta dong, Pak. Harta. Ya, kalau Kenapa, kita Pak? punya harta otomatis punya tahta dan wanita. Oh gitu ya? Iya Kalau dong. punya harta banyak, itu Betul. otomatis tahta dan wanita belum tentu Iya. sih. Tahta belum tentu, Pak. Tahta belum tentu ya. Wanita saya nggak tahu, tanya Cevoni. Kalau C, harta, pria, apa mau tahta juga? Harta lah. Harta. Harta. Karena Yes. kalau punya harta, punya pria banyak gitu. Punya harta pastinya keluarga saya lebih enak, ya, saya sendiri juga enak, dan saya bisa berbagi lebih banyak harta saya untuk ke orang-orang lebih banyak, gitu dong. Kaya atau bahagia? Bahagia. Bahagia. Oh berarti tadi kalau harta apa tadi? Pria yang jelas harta kan. Sekarang kaya atau bahagia? Bahagia. Walaupun nggak punya harta. Ayo. Kan tadi harta dan sekarang saya pilih bahagia. Antara kaya atau bahagia? Antara kaya dan bahagia. Maunya dua-dua, Pak Tommy. Pilih mana? Kaya atau bahagia? Bahagia tetap. Bahagia. Karena menurut saya kalau kita bahagia, saya pasti bisa kerja, happy, dan menghasilkan harta. Oke, Pak Kiwi sama? Sama bahagia dulu. Bahagia dulu. Ya. Oke. Kalau kaya dulu tapi nggak bahagia, percuma. Mau diapain itu kekayaannya gitu. Tapi murung aja setiap hari gitu, Pak. Tapi banyak nggak Pak di luaran sana orang kaya banget tapi nggak bahagia? Banyak juga. Banyak Ada ya. juga lah. Banyak ya. Ya, Tapi punya- banyak juga ya orang yang bahagia yang hidupnya sebenarnya sederhana, Yes. ya kan? Ya. Pak Kiwi apa level bahagia Pak Kiwi yang biasanya sekarang ini kalau Pak Kiwi jalani? Bisa nggak kasih tahu saya aktivitas apa Pak Kiwi kasih tahu ke netizen yang bikin Pak Kiwi bahagia walaupun itu sederhana? Menurut saya kebahagiaan itu bisa berkumpul dengan keluarga
dari pagi, jadi saya tidak ibaratnya time freedom, Pak. Saya punya time freedom yang saya bisa atur sendiri dan lebih banyak ke keluarga, dan saya bisa dibagi juga dengan pekerjaan gitu, Pak. Jadi itu bahagia yang paling sederhana sih yang menurut saya. Nah ini jadi kalau Mactizen ini ya, kalau saya kan sering lihat Pak Kiwi nih ya. Pak Kiwi itu sering banget ada di Magendra. Jadi kalau mau ketemu Pak Kiwi itu datang ke Magendra ya, sambil ngopi ketemu Pak Kiwi, tanya-tanya tentang konsultasi asuransi, keuangan dan lain-lain. Makanya kerjanya kayaknya hidupnya bahagia terus. Kalau ketemu di Magendra, itu senyum bahagia terus. Jadi kita sering ngobrol. Kalau Cevoni? Bahagia itu di mana? Level mana? Oke, menurut saya bahagia itu nggak pakai patokan. Oke, apapun yang kita lakukan pasti ada hal positifnya. Asal kita enjoy melakukannya, kita buat bahagia gitu. Jadi bukan bahagia jika, tapi saya memilih untuk bahagia di setiap apapun yang saya lakukan. Bahagia di setiap apapun yang dilakukan gitu ya, walaupun sedang nangis gitu ya. Jadi nangis aku menangis tapi bahagia gitu ya. Lain itu Pak, itu lain, oke. Kalau menangis kita bolehlah pastinya ya. Mungkin ada masa-masa tertentu di mana kita namanya hidup ya. Ya namanya hidup gitu ya. Nggak mungkin kita happy terus. Tapi kita juga mesti segera bangkit istilahnya gitu. Karena percuma kita mau nangis terus juga nggak merubah apapun. Betul. Gitu. Tapi yang bikin beda kan kalau menangis di level yang punya proteksi aset. Jadi nangis di dalam BMW atau Mercedes Benz kan beda sama nangis di kendaraan umum ya. Benar nggak? Baik, jadi itu tadi udah banyak sekali ya kita berbagi inspirasi, berbagi cerita ya suka dukanya seorang financial consultant juga, bagaimana mengedukasi nasabah tentang asuransi ya kan. Sekarang ini ada satu segmen yang tamu kita itu dikasih kesempatan untuk bertanya ke hostnya, ke tuan rumahnya. Oke. Jadi mau tanya apa aja boleh. Jadi kita sebagai tuan rumah yang baik, sebagai host yang baik, pasti menjamunya dengan baik. Jadi biar nggak saya aja yang tanya dari tadi. Jadi Pak Kiwi silakan satu pertanyaan, Cevoni bisa satu pertanyaan. Kalaupun nggak mau bertanya juga nggak apa-apa. Oke. Ada nggak? Cevoni dulu mau bertanya dengan Pak Tommy. Boleh, oke. Untuk Pak Tommy, apa nih rahasia suksesnya Pak Tommy bisa ada di bisnis ini? Oke, kalau saya sih rahasia sukses itu panjang sih ya. Namanya Panjang. rahasia, saya nggak mau bilang-bilang. Tapi saya sering Salah mengupas. pertanyaan berarti ya. Saya sering mengupas sih. Cuma kalau simpelnya sih pastinya kerja keras dan doa sih ya. Kerja keras dan doa. Doa pun itu doa bukan cuma doa ke Tuhan kita, enggak. Jadi doa minta restu ke orang tua, ke keluarga itu istri, anak gitu. Jadi kalau sudah punya itu ya kerja keras, doa otomatis sih. Dan itu ada panjang lain di bawahnya kan. Harus selalu berinovasi dan lain-lain. Ada konsistensi ya itu yang sangat mendukung gitu. Oke. Nah kalau yang lainnya nanti kita bikinin seminar aja berbayar itu. Pak Kiwi ada nggak Pak Kiwi? Pertanyaan saya untuk Pak Tommy ada satu nih. Hampir setiap saya ke Magendra kan ketemu Pak Tommy terus sih kan ya. Jadi untuk situasi seperti ini saya lihat Pak Tommy sebagai seorang pebisnis ini sangat tegar dan belajar dari semua kondisi dan situasi untuk bisa balik lagi. Nah itu caranya bagaimana tuh Pak Tommy? Tegar ya, tegar itu karena ketemu Pak Kiwi. Pak Kiwi nggak tahu kalau di rumah saya nangis-nangis kan. Di Mercy-nya ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat sih pandemi, kita harus belajar dari pandemi ini ya. Jadi di setiap musibah pasti ada berkahnya. Jadi kita ada pembelajaran, namanya hidup pasti ada naik turun kayak roller coaster gitu. Nah di pandemi sendiri itu tetap harus berinovasi. Jadi tetap melakukan inovasi, tetap berkreasi, tetap berkarya. Jadi kalau tipikal saya ini kayak tipikal yang saya tahu ya, saya itu nabur benih gitu kan, bikin acara kayak sekarang ini. Ini acaranya terus terang ini acara yang memang benar-benar menginspirasi,
Jadi memberikan informasi. Terus apa dong keuntungannya? Profitnya apa? Profitnya itu bukan uang buat kita. Jadi profitnya itu adalah satu fondasi yang kita bangun yang nanti itu bisa berguna bagi orang lain dan mungkin nantinya bisa orang lebih tahu lagi, lebih kenal lagi, otomatis pintu rezekinya lebih terbuka. Nah, kalau tipikal saya itu kayak saya nabur benih yang saya tahu, rawat, sayangi, cintai itu bibit-bibit itu dirawat yang benar gitu kan. Kalau ditanya kapan panennya, saya nggak tahu kapan panennya. Selama kita melakukan sesuatu dengan hati yang totally penuh dengan ketulusan hati, itu pasti hasilnya luar biasa. Itu sih Pak, kan saya belajar dari Pak Kiwi juga. Jadi apa yang kita tabur itu nanti akan kita tuai ya Pak ya? Yes. Alright, ada lagi? Nanti itu mungkin next kali. Yes. Oke, so Mactizen, ini tadi sudah kita banyak bahas ya dengan Pak Kiwi dan Cefoni. Jadi Pak Kiwi dan Cefoni ini adalah financial consultant ya di perusahaan-perusahaan asuransi yang memang punya nama di Indonesia. Jadi Cefoni ini prestasinya juga, achievementnya juga banyak, luar biasa sekali sampai sekarang berada di sini. Pak Kiwi juga begitu. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita punya cara pandang yang berbeda sekarang tentang asuransi. Jadi asuransi itu jadi salah satu yang penting dari hidup kita. Jadi kalau sayang sama keluarga, segeralah berasuransi. Saya Tommy Sujana, see you next time di acara Who Walk the Talk Mac TV. Magnificently inspiring. Thank you. Bye-bye.